Om Swastiastu, kembali lagi bertemu dengan saya dalam video pembelajaran kali ini. Nama saya Henry Cijahun, mahasiswa PPL 2 di SMK YPC. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika, jurusan pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu. Masih mengenai materi pokoknya, yaitu tentang statistik. Nah, untuk submaterinya ukuran permusatan data kelompok. Langsung saja. Nah, kita pengantar terlebih dahulu. Dari setiap kumpulan data terdapat 3 ukuran atau 3 nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut, yaitu sudah juga kita bahas pada video yang sebelumnya. Ada rataan atau mean, kemudian ada median atau nilai tengah, dan ada modus. Ketiga nilai tersebut dikenal sebagai ukuran permusatan data atau ukuran tendensi sentral karena memiliki nilai yang cenderung sama. Nah, di sini kita bisa lihat 3 macam dari ukuran permusatan data. Ada rata-rata hitung atau mean, kemudian modus atau median, maksudnya modus, dan median atau nilai tengah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai rata-rata hitung atau mean. Nah, rata-rata hitung dari suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Minggu lalu juga sudah kita jelaskan mengenai rata-rata hitung. Yang minggu lalu itu rata-rata hitung untuk ukuran permusatan data tunggal. Nah, yang sekarang ini rata-rata hitung atau mean untuk data berkelompok. Nah, kita ketahui untuk rumus dari rata-rata data tunggal yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya hingga Xn per M atau X bar. Nah, ini untuk rumus untuk data yang berkelompok, yaitu sigma I sama dengan 1 hingga M dikali Xi per M. Nah, untuk keterangannya, X bar itu adalah rata-rata N banyaknya data. Nah, kita masuk ke rata-rata hitung data kelompok. Di sini ada contoh, kita lihat ada tabel, tentukan rata-rata dari data pada tabel. Nah, di situ kita bisa lihat kelas intervalnya. Yang pertama 20 sampai 29. Kemudian 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89. Kemudian frekuensinya atau banyaknya yaitu untuk yang pertama ada 4, kedua 7, ketiga 8, dan selanjutnya 12, 9, 8, 2. Jadi jumlah dari data tersebut ada 50. Nah, solusinya untuk cara yang pertama kita menggunakan cara langsung. Nah, kita ketahui tadi rumus dari X bar untuk data berkelompok itu sigma itu ada nilai tengahnya, ada Xi-nya. Maka di situ kita cari dulu nilai tengahnya. Nilai tengah dari 20 sampai 29 itu ada 24,5. Kemudian nilai tengah dari 30 sampai 39 ada itu 34,5. Nah, kemudian nilai tengah dari 40 sampai 49 itu 44,5. 50 sampai 59 itu nilai tengahnya 54,5. Kemudian 60 sampai 69 nilai tengahnya 64,5. Dan selanjutnya 70 sampai 79 nilai tengahnya 74,5, 80 sampai 89 itu nilai tengahnya 84,5. Nah, kemudian kita cari F dikali Xi-nya. Nah, F dikali Xi berarti frekuensi dikali nilai tengah. Nah, 4 dikali, untuk yang pertama 4 dikali 24,5 itu menghasilkan 98. Yang kedua 7 dikali 34,5 itu 241,5. Kemudian 8 dikali 44,5 itu 356. Selanjutnya 12 dikali 54,5 itu 654. Selanjutnya 9 dikali 64,5 itu 580,5.
Lalu 8 dikali 74,5 itu 596, dan yang terakhir 2 dikali 84,5 itu 169. Nah, untuk jumlahnya, untuk jumlah dari F dikali XI-nya itu 2695. Dari tabel diperoleh sigma F sama dengan 50 dan sigma F dikali XI sama dengan 2695. Jadi kita masukkan ke rumus dari X bar atau rata-rata, jadi yaitu X bar sama dengan sigma F dikali XI per sigma F. Nah, kita dapat tadi sigma dari F dikali XI-nya yaitu 2695 dibagi sigma dari F. Sigma dari F-nya tadi yaitu 50, sehingga 2695 dibagi 50 itu sama dengan 53,9. Nah, jadi rata-ratanya adalah 53,9. Nah, untuk yang tadi itu cara yang pertama menggunakan cara langsung, ada lagi cara yang kedua itu menggunakan rata-rata sementara atau bisa kita simbolkan dengan X bar A atau metode shortcut. Nah, untuk rumusnya yaitu X bar sama dengan X bar A ditambah sigma FD per M dikali I. Nah, di mana X bar itu rata-rata hitung yang diasumsikan, kemudian F maksudnya itu X bar A itu rata-rata hitung yang diasumsikan, kemudian F itu frekuensi kelas, D itu penyimpangan nomor interval kelas, N jumlah frekuensi, dan I interval kelas. Kita langsung lihat saja. Nah, di sini ada tahap-tahapnya. Untuk tahap yang pertama, secara sembarang menetapkan titik tengah suatu kelas untuk dianggap sebagai nilai rata-rata atau X bar. Nah, kemudian yang kedua menentukan penyimpangan nomor interval kelas D dari interval kelas di mana titik tengahnya dianggap sebagai nilai rata-rata terhadap interval kelas yang lain. Kemudian yang ketiga itu menghitung faktor koreksi yang akan membuat rata-rata yang diasumsikan menjadi sama dengan rata-rata yang diperoleh dari metode langsung. Nah, di sini kita bisa lihat tadi kita pilih sembarang titik tengah. Nah, di situ didapat dari data tersebut didapat titik tengahnya, maksudnya itu interval tengahnya 50 sampai 59. Nah, dari 50 sampai 59 itu titik tengahnya adalah 54,5. Nah, kita ketahui frekuensinya tadi itu 12. Nah, kemudian penyimpangannya itu 0. Nah, untuk frekuensi dikali D, 12 dikali 0 itu tetap 0. Selanjutnya, nah dari tabel diperoleh X bar sama dengan 54,5, kita masukkan ke rumus yang tadi, ditambah min 3 per 50 dikali 10. Jadi sama dengan 53,9. Jadi hasilnya sama saja dengan cara yang langsung. Jadi sarannya lebih baik menggunakan dengan cara yang langsung, karena dengan cara langsung lebih simpel. Kalau menggunakan cara yang kedua ini itu agak rumit. Nah, sebagai catatannya, sebenarnya rata-rata sementara dapat memilih dari titik tengah XI yang mana saja. Artinya dalam contoh di atas boleh kelas 1, 2, dan seterusnya. Namun untuk mengurangi angka yang besar-besar, dianjurkan memilih titik tengah atau XI yang tertinggi frekuensinya, yaitu 12. Nah, kita masuk ke median atau nilai tengah. Nah, median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur. Maksudnya diurutkan menurut besarnya. Jadi, data yang belum terurut itu untuk mencari median harus diurutkan terlebih dahulu dari data yang nilainya terkecil ke data yang nilainya terbesar. Nah, median membagi data menjadi dua bagian yang sama, sehingga median disebut juga ukuran letak. Nah, kita masuk ke median data kelompok. Rumusnya kita ketahui itu median dilambangkan dengan M sama dengan LME ditambah 1/2N dikurang sigma F per FM dikali I, di mana MD itu maksudnya ME itu median data kelompok, kemudian LME
itu batas bawah kelas median, N itu jumlah frekuensi, sigma F itu frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, kemudian FM itu frekuensi kelas median, dan I interval kelas median. Nah, kita masuk ke contoh. Tentukan median data pada tabel berikut. Di situ kita lihat untuk ada sebuah tabel di mana terdiri dari kelas interval, kemudian frekuensi. Untuk yang pertama itu datanya 20 sampai 29, kemudian 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, dan 80 sampai 89. Nah, kemudian kita lihat masing-masing frekuensi dari data tersebut. Yang pertama itu 4, kemudian 7, 8, 12, 9, 8, 2. Jadi jumlah dari frekuensi itu ada 50. Nah, kita lihat untuk penyelesaiannya atau solusinya. Untuk kita masukkan ke rumus tadi, ke rumus median itu 1/2N sama dengan 1/2 dikali N nya tadi kan jumlahnya, jumlah dari frekuensi atau jumlah dari datanya itu ada 50, jadi sama dengan 25. Jadi mediannya itu kita lihat pada kelas keempat atau pada kelas yang datanya 50 sampai 59, kemudian frekuensinya 12 dan frekuensi kumulatif kurang darinya itu 31. Nah, di situ kita bisa lihat untuk mencari LME-nya itu sama dengan 49,5, kemudian sigma F-nya sama dengan 19, FM-nya sama dengan 12, dan I-nya sama dengan 10. Nah, ini rumusnya. Kita masukkan data-data yang telah kita dapat tadi. Itu LME ditambah 1/2N dikurang sigma F dikurang FM dikali I. Nah, untuk LME-nya tadi kita dapat 49,5 ditambah 1/2N-nya 50 dikurang sigma F-nya 19 per FM-nya 12 dikali I-nya 10. Jadi didapatkan 49,5, 1/2 kali 50 itu 25 dikurang 19 per 12 dikali 10. Jadi hasilnya untuk mediannya sama dengan 54,5. Kita masuk ke modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul, yang paling banyak frekuensinya. Modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Serangkaian data mungkin memiliki 2 modus yang disebut bimodal, kemudian yang memiliki 3 modus itu trimodal, kemudian yang lebih dari 2 itu disebut dengan multimodal. Nah, untuk modus data berkelompok itu ada rumusnya. Modus itu dilambangkan dengan MO sama dengan LMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali I, di mana LMO itu adalah tepi bawah kelas modus, kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian D2-nya itu sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. I itu interval kelas. Nah, kita lihat contoh. Tentukan modus data pada tabel berikut. Nah, di situ ada beberapa data. Yang pertama 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, dan 80 sampai 89. Di mana kita bisa lihat frekuensi dari masing-masing data tersebut ada 4, 7, 8, 12, 9, 8, 2. Jadi jumlah dari frekuensinya adalah 50. Nah, untuk solusinya kita bisa lihat di situ kelas modusnya adalah kelas yang paling tinggi frekuensinya tadi kan. Nah, kita lihat di situ kelas yang paling tinggi frekuensinya adalah berada di kelas 4 atau datanya itu 50 sampai 59. Nah, kita lihat untuk mencari LMO-nya itu sama dengan 49,5, kemudian D1-nya sama dengan 12 dikurang 8, itu sama dengan 8, maksudnya sama dengan 4,
Kemudian untuk D2 nya itu 12 dikurang 9 sama dengan 3. Kemudian I nya adalah 10. Kita masukkan ke rumus modusnya, yaitu LMO ditambah D1 per D1 ditambah 2 dikali I, jadi menjadi 49,5 ditambah D1 nya tadi 4, kemudian D1 ditambah D2 yaitu 4 ditambah 3, I nya 10. Jadi hasil dari modus data tadi adalah 55,21. Sekian materi untuk hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa belajar dan terima kasih.